mendengarkan Pak Ganjar Pranowo menyampaikan pernyataan karena tadi malam kita sudah sama-sama menyimak hasil perhitungan manual Pilpres dan Pileg yang disampaikan, yang dilakukan oleh pihak KPU. Dan kita juga sudah melihat ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan partai yang lain dan juga paslon yang lain. Dan sudah pada tempatnya kalau pada hari ini Pak Ganjar Pranowo dan ada Pak Mahfud MD di sini menyampaikan juga ya, tanggapan respons ya, kami secara official terhadap apa yang sudah diumumkan oleh pihak KPU tadi malam. Dan tentu persoalan ini akan terus berkembang ya dalam satu dinamika politik yang cukup dinamis ya. Dan kita akan lihat saja, tapi pada saat ini Pak Ganjar akan memberikan ya, tanggapannya, terutama melihat hasil dan menyimak ya, tanggapan-tanggapan yang ada mengenai hasil KPU tadi malam. Mungkin saya mulai dan minta pada Pak Ganjar saja lebih dulu untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Todung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Mahfud, Pak Todung, dan teman-teman tim hukum. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama, selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling, melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres-cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90, dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dari pendaftaran di KPU, ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur dan adil. Para ilmuwan, akademisi, saya kira semuanya melihat, dimulai dari Jogja, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, juga kemudian diulangi lagi mereka bertemu untuk saling mengingatkan bahwa pemilu harus jurdil, harus luber, dan tentu saja kita berharap mimpi demokrasi yang kita inginkan pasca reformasi itu betul-betul bisa berjalan. Anti KKN, betul-betul asas-asas demokrasinya diberikan, dan inilah sebuah proses panjang yang terjadi. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu. Cerita tentang aparatur yang terlibat, mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sampai kepada kami. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada riset yang mengatakan ada korelasinya antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan itu. Di samping itu ada cerita money politik, ada cerita intimidasi. Saya kira inilah yang kemudian
kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya terespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah dulu ada putusan MK-MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, itulah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, ya, mewakili paslon 03. Ya. Jadi prosesnya masih panjang. Ya. Pilpres kalau hanya melihat hasil pengumuman KPU tadi malam, itu mungkin ada yang mengatakan selesai, tapi itu belum selesai. Orang Barat bilang, it is over, but it is not over yet. Jadi masih ada jalan ke Mahkamah Konstitusi, dan kami dari tim hukum sudah siap, dan tadi dikatakan oleh Pak Ganjar, mungkin besok, mungkin Sabtu, akan mendaftarkan permohonan PHPU kami ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lah benteng terakhir, ya, penjaga konstitusi, dan kita memang menuntut keadilan konstitusional ya, dalam proses ini. Saya tidak ingin menguraikan apapun ya dari apa yang akan kita ajukan dalam permohonan kami. Pada waktunya kami akan melakukan itu, tapi kesempatan Anda semua untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ganjar, mungkin juga pada Pak Mahfud, dan kalau ada hal-hal yang teknis mungkin kami akan bisa memberikan jawaban. Nah, silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tolong menyebutkan nama dan media mana. Sebelah sana, 1, 2, ada lagi yang lain? 3. Silakan Mas. Kamu tunggu nanti di sana. Oke, yang kedua tadi, silakan Mas. Ya, saya Juan dari Narasi Pak Ganjar. Ingin bertanya Pak, kemarin pagi ini baru saja tim 01 melakukan mengajukan gugatan kepada MK, baru tadi pagi jam 8 sampai 10 tadi ya. Dari kita melihat bahwa kubu 01 dan 03 sama-sama mengajukan gugatan PHPU ini. Apakah ada saling komunikasi atau mungkin kolaborasi dari kubu 01 untuk menindaklanjuti hasil pemilu 2024 ini, mengingat ada kesamaan aksi yang dilanjutkan untuk mengajukan gugatan ke PHPU ini, Pak? Kami sama-sama punya pikiran ya, bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi langsung pada soal ini, tapi rasa-rasanya kami punya catatan yang sama pada soal itu, dan kami tidak akan membiarkan. Sirekap umpama, logika yang paling sederhana, 1 TPS 300 tapi hasilnya lebih, itu yang paling gampang. Dan terjadinya di mana-mana. Kami melihat sistematis betul ini terjadi. Mudah-mudahan nanti akan ada pakar yang disiapkan oleh tim untuk bisa membongkar cerita itu, sehingga bisa membuka kepada mata masyarakat. Kedua, umpama sama-sama kan setelah yang saya ceritakan tadi,
Bahkan luar negeri pun memberikan catatan loh kepada kita. Ini penyelenggaraan pemilunya kok seperti itu. Jadi pasti dari 01 punya catatan sendiri, tapi kami punya catatan sendiri. Apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan sebagainya? Mari kita lihat di persidangan saja. Sehingga ini menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu tidak. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legowo. Siapa lagi? Oke, yang ketiga Anda deh. Silakan. Pak Ganjar, saya Abel dari Kompas TV. Pak, ini kan kalau indikasi kecurangan sudah terlihat dari awal gitu ya, Pak. Tapi kenapa baru prosesnya itu, maksudnya baru prosesnya itu sekarang dan baru prosesnya sekarang, apa yang diputuskan? Ya harus sekarang kan, harus diputuskan dulu oleh KPU, setelah KPU baru ke MK. Kalau Kompas melihat, cerita ini saya kira dimuat di Kompas dan media yang lain juga sudah berkali-kali. Tapi ketika semua diam kan tidak berhenti. Kurang lebih kita punya 116 kurang lebih laporan ke Bawaslu yang berproses. Tapi ketika kemudian tidak ditindaklanjuti, satu-satunya lembaga yang kita harapkan bisa mengadili dengan fair, ya MK. Jadi bukan kenapa baru sekarang, karena memang waktunya baru boleh sekarang. Kalau kemarin, ya belum boleh. Gitu. Mas Ganjar, saya Rian dari Kompas.com. Kompas.com. Saya Rian dari Kompas.com. Mas Ganjar ini dan Prof. Mahfud, kalau tadi kan bicara soal persiapan untuk mengajukan sengketa ke MK. Nah, di sisi lain kan juga jalur politik itu tengah diupayakan melalui hak angket di DPR. Nah, apakah juga dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ada harapan juga untuk hak angket ini segera digulirkan oleh PDIP dan partai-partai pengusung Mas Ganjar Prof. Mahfud gitu? Dan progresnya sudah seperti apa sampai saat ini? Terima kasih. Kebetulan saya dan Pak Mahfud tidak di DPR. Jadi sudah kita siapkan kita berikan kepada partai dan DPR untuk menyiapkan itu dan dari seluruh prosesnya saya dengar sudah disiapkan. Jadi kami menyerahkan nanti kepada kawan-kawan yang ada di parlemen. Rasanya sudah siap mereka. Tinggal proses administratifnya. Tentu pasti ada politiknya di sana dan ini akan menarik. Political interplay-nya akan terjadi. Mas Ganjar, Pak Mahfud, Pak Todung, terkait dengan komunikasi. Dari mana, Mas? Saya Rio dari CNN TV, Pak. Izin. Terkait dengan komunikasi politik dengan para ketua umum partai, ini seperti apa terkait dengan kesepakatan untuk kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan juga salah satunya opsi tadi seperti yang ditanyakan teman Kompas.com untuk ke hak angket begitu. Karena kalau kita lihat dari pihak misalkan ke 01 saja, ketua umumnya Nasdem ini sepertinya semalam sudah memberikan statement untuk memberikan selamat kepada pemenang pemilu dalam penetapan KPU semalam. Tapi dari Ibu Mega, Pak Mardiono dan dua partai lainnya komunikasinya seperti apa terkait dengan keputusan hari ini? Kalau keputusan hari ini kami sudah mengantisipasi lama dan kami berkomunikasi cukup intens. Jadi ini cerita soal proses lama, persiapan lama yang baru bisa diomongkan hari ini. Jadi kami komunikasi cukup intens terkait dengan itu. Soal partai lain mereka punya sikap sendiri-sendiri, ya kami sangat menghormati dan itu sah adanya. Maka setelah ini pun nanti kami akan berkomunikasi lagi kepada beliau-beliau. Rasanya ya fatsun politik itu mesti kita lakukan. Kami hanya bisa mengakses satu saja dari tampilan yang ada di KPU dan itu yang saya katakan di depan tadi ada alat bantu kalau bahasa KPU namanya Sirekap. Justru itulah yang kami kemudian bertanya. Gitu. Dari angka-angka yang berproses, dari Sirekap yang ada, sampai pada akhirnya sistem itu dihentikan gitu, itu menjadi pertanyaan kami.
Jadi kami tidak bisa lagi kembali pada cerita gembos-menggembos, tapi cerita yang ada dari hasil yang ada inilah yang akan dijadikan bukti nanti dari kawan-kawan tim hukum, termasuk para ahli nanti akan menceritakan. Ya, kemarin ada ahli, ibu-ibu menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Lalu sebelumnya juga sudah ada yang bercerita satu persatu, dulu servernya ada di mana, mulai tidak diakui, kemudian diakui gitu ya. Nah inilah bukti-bukti yang kami akan tunjukkan. Saudara, itulah tadi keterangan dari paslon nomor urut 3 yang berbicara tentang hasil pemilu 2024 dan memang rencananya ini disampaikan oleh tim hukumnya sendiri bahwa akan mengajukan gugatan ataupun juga permohonan ke Mahkamah Konstitusi setidaknya pada tidak hari kemarin, besok seperti itu ataupun juga pada hari Sabtu. Demikian breaking news Kompas TV dan kami akan lanjutkan dengan Kompas Siang, saudara.